Halo good listeners, hai untuk kalian semua. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu menjaga kesehatan di era seperti sekarang ini. Perkenalkan, saya Diva Andini. Saya merupakan mahasiswa pendidikan kimia angkatan 2019 dan saya juga bagian dari anggota Biro Jurnalistik Hima Prospek FKIP Universitas Riau. Nah, pada edisi podcast kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih. Kita sambut bintang tamu kita, Ahmad Fauzan Patawari. Halo Kak Fauzan. Halo. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat. Diva gimana, sehat? Sehat Kak. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi beliau ini merupakan Bupati Hima Prospek FKIP Universitas Riau periode 2020-2021 dan merupakan mahasiswa pendidikan kimia angkatan 2018. Nah, sebelum kita tanya-tanya nih Kak, boleh dong perkenalan dirinya dulu? Boleh. Ini perkenalkan diri ini dari mana nih? Dari nama aja atau gimana? Boleh dari namanya, tempat tanggal lahir mungkin. Oke. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzan Patawari. Tempat tanggal lahir di Sungai Guntung 14 Juli 2000. Asal saya dari Tembilahan, Inhil, Provinsi Riau. Asal SMA dari SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu. Sekarang lagi kuliah di FKIP Universitas Riau, lebih tepatnya itu jurusan pendidikan kimia yang sekarang sudah masuk semester 6. Semangat ya Kak kuliahnya. Harus semangat, Diva juga harus semangat, dan teman-teman yang lain yang mendengarkan juga semangat. Semangat buat kita. Nah, oke Kak. Jadi podcast episode 2 ini kita akan membahas hal-hal yang berkenaan dengan leadership. Jadi di sini Diva akan memberikan beberapa pertanyaan agar kita semua tahu bagaimana sih leadership atau kepemimpinan itu. Nah, udah siap belum Kak Diva tanya ini? Sebentar loh, 5 detik loh persiapannya. Oke, udah siap. Oke. Siap ya Kak? Oke. Jadi pertanyaan yang pertama tuh, menurut kakak nih, pribadi kakak, leadership itu tuh apa sih? Oke, menurut saya pribadi ya, leadership itu salah satu fungsinya itu adalah memanajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan menguasai orang lain untuk menyelesaikan berbagai tugas yang sudah kita rencanakan. Misalnya kalau kita ambil contoh itu misalnya di Hima Prospek ya. Jadi leadership abang sendiri yang tentunya menjadi bupati. Jadi tugas abang di sini adalah mengarahkan, mempengaruhi, memotivasi, dan juga menguasai rekan-rekan anggota Hima Prospek untuk menyelesaikan berbagai tugas yang telah kita direncanakan di awal. Kalau di Hima Prospek itu namanya di rapat kerja, itu di timeline yang kita atur sedemikian rupa dari awal kepengurusan sampai akhir kepengurusan itu sudah ada timeline-nya. Itulah yang kita bakal selesaikan. Disitulah tugas abang untuk tadi mempengaruhi, mengarahkan, dan juga memotivasi rekan-rekan tim abang, rekan-rekan tim di Hima Prospek. Jadi gitu. Oke, untuk pertanyaan kedua nih, Diva ada yang bertanya, pengalaman memimpin organisasi apa aja sih Kak yang pernah Kakak ikutin selain menjadi Bupati Hima Prospek FKIP Universitas Riau? Nah, ini dari mana nih? Dari jenjangnya dari mana? Dari TK, TSD? Dari mana? Mungkin bisa dari SMA aja ya Kak. Oh, SMA ya. Kalau dari SMA, untuk memimpin sebuah organisasi, abang itu pernah menjadi ketua OSIS. Pertama itu di kelas 10 abang udah jadi wakil ketua OSIS 2 di SMA Negeri 1 Hulu. Kemudian di tahun kedua abang di kelas 11 abang menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Hulu, dan juga pernah juga menjabat sebagai ketua pembentuk forum komunikasi OSIS Indragiri Hilir
Kalau SMA, kemudian naik di kuliah, Abang juga pernah jadi anggota magang di Kominfo Hima Prospek, terus juga pernah menjadi wakil bupati di Hima Prospek. Kemudian sekarang sedang menjabat sebagai Bupati Hima Prospek periode 2020-2021. Oke. Baik, Kak. Dari pengalaman Kakak tadi juga banyak ya, Kakak pernah jadi ketua OSIS. Nah, itu bagaimana sih cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam diri kita tuh, Kak? Menumbuhkannya. Jadi banyak cara untuk kita menumbuhkan jiwa kepemimpinan kita itu. Kalau dari abang pribadi itu abang ada 5 cara sih, 5 cara untuk abang sampai berada di posisi sekarang gitu kan. Ya tentunya itu abang pertama kali percaya diri ya, karena seorang pemimpin itu harus percaya diri. Karena apa? Karena segala sesuatu itu kita karena pemimpin kita emang namanya itu kita didukung, tapi ada suatu kala kita itu emang harus melawan rasa malu kita, rasa takut kita, dan juga kita pasti pernah berada di posisi terbawah. Jadi cara mengatasinya sebelum dibantu, sebelum didorong oleh teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat, itu kita harus percaya diri dulu kalau kita bisa melewati itu semua. Kita bisa melewati ketika kita berada di posisi terbawah, kita juga bisa menghadapi kalau kita untuk melawan rasa malu kita, melawan rasa takut kita, karena tidak bisa dibilang kalau ketika kita menjadi pemimpin itu rasa malu dan rasa takut itu hilang gitu, karena itu tetap ada. Jadi percaya dirilah langkah pertama untuk kita menjadi seorang yang pemimpin. Yang cara abang kedua itu adalah ini sih ya, sering sharing sama teman-teman, sama juga sama senior ilmu yang kita dapat itu merasa kalau abang belum cukup sih untuk jadi pemimpin. Kadang abang juga berpikir di posisi sekarang abang masih belum pantas gitu, tapi dengan abang sharing bersama teman-teman, misalnya contohnya ke anggota, ke kadif, bahkan juga ke inti abang, ke wakil bupati, sepum, bendum, itu juga membuka wawasan abang tentang bagaimana cara memimpin gitu. Begitu juga dengan DPO, ketua DPO kita Bang Rahmat, juga ada Bang Heru, Bang Zaki, sering juga abang cerita. Tak itu juga sih tidak meluput orang organisasi, karena juga abang cerita sama orang tua gitu. Nah, orang yang jelas lah orang tua itu lebih duluan kan merasakan kehidupan daripada kita. Jadi lebih banyak sharing. Kemudian juga abang cara ketiga itu tegas ya, tegas dalam arti sini bukan kayak suka marah-marah, enggak gitu. Jadi lebih tegas kepada diri sendiri gitu. Yang keempat itu adalah saling menghargai. Karena rata-rata orang merasa sudah menghargai orang tersebut, tapi ternyata belum gitu. Itu kebanyakan yang kita jumpai. Jadi kita harus saling menghargai, walaupun itu orang itu memberi ilmu terhadap kita, walaupun orang itu kadang-kadang ada orang juga memberi bencana sama kita, menjelek-jelekan kita harus menghargai mereka gitu. Karena hal yang terbaik kalau orang beri keburukan kepada kita, paling baik itu kita balasnya dengan kebaikan gitu. Jadi itu harus kita menumbuhkan sikap saling menghargai kalau kita menjadi pemimpin itu. Karena ketika kita menjadi pemimpin pasti banyak nanti beda, karena yang kita pimpin itu manusia gitu kan. Manusia itu banyak cara pikirnya, banyak otaknya gitu. Jadi kita harus menghargai bagaimana mereka berpikir, kita harus menghargai pendapat mereka, kita juga harus mendengarkan apa yang mereka mau, terus kita putuskan tanpa menyakiti belah pihak manapun. Itu yang penting sih. Kemudian yang terakhir bertanggung jawab sih. Kalau bertanggung jawab ini bukan harus pemimpin, karena manusia itu emang udah harus bertanggung jawab, karena kita dilahirkan di dunia, kita harus bertanggung jawab sama apa yang bakal kita lakukan ini nanti di akhirat gitu. Berarti 5 sikap tadi itu semoga bisa membuat teman-teman yang lain juga mendapat pelajaran ya Bang, biar sama dengan abangnya.
Iya, kalau bisa jangan sama, dicari lagi cara melatih sifat kepemimpinan itu agar tumbuh di diri kita masing-masing. Jadi kalau bisa jangan menjadi Fauzan Patawari lainnya gitu. Jadi jadilah diri sendiri dengan menumbuhkan sikap pemimpin di diri kita masing-masing. Karena diri kita masing-masing itu punya ciri khas. Benar-benar, benar abang. Lanjutnya bang, ke selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, sebagai pemimpin yang baik dalam suatu organisasi, bagaimana cara mengatur anggota agar selalu kompak, dan bagaimana jika terdapat masalah besar dalam anggota tersebut? Gimana tuh? Inilah kalau menurut abang itu ini titik yang paling berat untuk sebagai mengatur anggota itu biar kompak gitu. Karena yang abang bilang tadi, yang kita atur ini bukan hewan ya kan. Kalau kita mengembala kambing kan, nah itu enak kan, kita tinggal geser, nah semuanya nurut gitu. Ini manusia gitu, mereka punya pemikiran, mereka punya pikiran, jalan pikiran yang lain gitu. Bisa kita untuk mencapai ke tujuan A, misalnya kita mau ke A nih, ke tempat A, banyak jalannya gitu. Kita bisa ke C, kita bisa lewat D, kita bisa lewat B gitu. Nah, jadi bagaimana biar kita satu jalan gitu kan. Yang pertama itu kita namanya itu lebih sering, ini harus kita lebih sering komunikasi kita tuh emang harus kita jaga. Biar tidak ada nih miskomunikasi yang masuk di tubuh organisasi kita. Jangan sampai miskomunikasi ini yang awalnya nih biasanya kecil nih masalahnya. Misalnya itu masalah itu bukan kecil lah. Terus karena masalah kita miskomunikasi di kecil ini tidak kita luruskan, maka dia membesar hingga nanti chaosnya organisasi ini. Nah, jadi ketika kita sudah melihat miskomunikasi ini udah ada gitu, itu kita harus sering-sering lah kita share kenapa yang bagian ini tidak mau berpendapat sama. Nanti kita disitulah jumpa titik masalah apa sebenarnya. Oh, inilah masalahnya. Jadi disinilah kita harus menyusun lagi bagaimana kita satu jalan lagi, bagaimana kita satu tuju lagi untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di organisasi ini gitu. Jadi jangan sampai miskomunikasi, karena yang untuk tidak kompak ini cuma miskomunikasi gitu. Karena ketika kita sudah di organisasi, mau teman mau lawan, nah itu kita harus buang jauh-jauh gitu, karena kita bersikap profesional di organisasi. Mau itu kita tidak suka di saat dia di kelas, itu silahkan. Ketika di kelas kita tidak suka sama dia, itu silahkan. Tapi ketika kita udah masuk di organisasi, kita harus bersikap seperti seorang teman di organisasi, jangan bawa hubungan lain gitu. Nah, terus apa tadi yang satunya lagi? Bagaimana cara kakak dalam jika terdapat masalah besar dalam antar anggota tersebut? Masalah besar, jika masalah anggota, ya ibaratkan kita kan misalnya tangan kita terluka, jelas kita obati. Apakah cukup kepala aja yang mengobati, apakah cukup kaki aja yang mengobati tangan tersebut? Enggak kan. Jadi kita harus sama-sama nih. Misalnya ada masalah besar itu misalnya di divisi A atau di biro A gitu, kita harus sama-sama mencari jalan keluarnya. Apa yang salah di situ, apa yang kita harus mengetahui loh, apa yang salah di situ, apa yang menjadi pusat masalah di situ, apakah itu yang bermasalah program kerjanya, apakah bermasalah orangnya, apakah yang masalah itu anggotanya. Nah, kita harus mengetahui masalahnya bagaimana. Jadi penyelesaian masalah ini juga banyak gitu kan. Jadi kita harus sama dulu apa yang salah, kita selesaikan. Oh, begini caranya, kalau menurut aku seperti ini gitu. Tapi ada yang beda pendapat lagi, menurut aku seperti ini ya. Jadi kita di situ juga ada komunikasi, ada kerjasama, ada juga situ perdebatan. Jadi perdebatan untuk menyelesaikan suatu masalah itu.
Jadi nanti setelah kita duduk, nanti baru kita dapat cara menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak bisa juga, misalnya kan ada divisi A gitu, terus hanya bupati saja yang bakal menyelesaikannya, atau hanya wakil bupati saja, atau hanya divisi ini aja menyelesaikan gitu. Tidak bisa, karena emang itu harus ketika udah masalah besar itu harus diselesaikan secara bersama-sama. Beda misalnya itu misalnya kayak anggaplah divisi Kominfo itu punya masalah di divisinya, tapi kadifnya tetap masih merasa bisa dia menyelesaikannya, jadi belum dikasih tahu ke bupati, itu adalah hak mereka. Nah, tapi ketika udah masalah membesar, nah itu emang harus kita dudukkan sama-sama, dan juga bupati dan wakil bupati juga harus peka ketika ada masalah, walaupun tidak dikasih tahu sebenarnya. Bupati dan wakil bupati itu juga harus tahu gitu, dalam apa sih kendalanya ini, apa kendala ini gitu. Jadi begitu. Baik Kak, berarti di sini jangan menyepelekan hal kecil, karena dari hal kecil itulah masalah besar itu akan timbul, dan yang paling penting itu adalah komunikasi. Nah, betul Liva. Iya Kak, semangat terus nih Kak dalam menjalankan tugasnya sebagai bupati prospek FK Universitas Riau, terus juga kita harus menjalankan apa yang sudah kita putuskan seperti yang Kakak bilang tadi. Oke, terima kasih semangatnya Diva. Ya, terus Kak nih, apa sih Kak manfaat yang Kakak rasakan untuk diri sendiri selama kita menjadi pemimpin itu? Mungkin manfaatnya tuh yang bisa Kakak rasakan sekarang dan untuk masa depan Kakak nanti. Itu ya. Manfaatnya tuh banyak ya. Banyak sekali kalau menurut Abang gitu. Apalagi Abang udah berada di semester 6 gitu, emang kayak bersyukur kali pernah gabung di Hima Prospek ini gitu. Nggak keluar kemarin, nggak masuk ke sini, nggak masuk ke sana gitu. Karena ketika di semester 6 ini emang kayak di semen semua tugas-tugas itu dengan baik, mengerjakan SM, micro teaching, ini belum lagi masuk skripsi ya. Itu udah terasa banget efeknya untuk sekarang gitu. Bukan karena kita kebiasaan memimpin orang, memimpin diri sendiri itu udah kan, apalagi kalau Abang seperti Abang laki-laki, Abang itu suka sistem kebut semalam ya. Itu emang kayak udah selesai. Terus juga karena kita juga teliti, kita juga udah kita teliti, udah paham juga dengan bagaimana kondisi. Itu ya Bang, sudah ketika mengajukan segala macam dosen lebih masih ngajukan ke dosen itu karena di organisasi kan namun juga gitu sama senior, bukan sharing tentang organisasi aja, kadang juga sharing tentang tugas gitu. Jadi untuk maju ke dosen itu Abang udah tahu taktik-taktiknya, terus dosen ini suka apa gitu, itu juga Abang dapatkan di organisasi. Mungkin kalau Abang tidak tidak masuk organisasi, Abang juga tidak dapatkan itu. Nah, terus untuk efeknya ke masa depan itu, wah itu pasti berguna karena yang sekarang kita, apalagi Abang sebagai laki-laki yang Abang pimpin sekarang cuma diri Abang, nanti ke depan kan ketika menikah Abang bakal mimpin istri sama anak-anak Abang, itu pasti bakal berguna. Dan juga ketika seorang laki-laki ini kan bekerja kan, sebagai pekerja itu, di pekerjaan itu sangat berguna untuk sikap-sikap dalam kepemimpinan ini, dalam berorganisasi. Bukan hanya sikapnya, juga CV-nya juga ditengok gitu. Ketika kita melamar kerja, itu kita sudah punya pengalaman organisasi, dengan dibandingkan yang belum mempunyai pengalaman organisasi, itu udah jauh nilainya gitu. Jadi buat teman-teman jangan pernah merasa masuk organisasi itu dirugikan, karena enggak pernah hakikatnya itu kita bisa bagi organisasi, ibadah, sama juga belajar. Anggaplah kita karena 3 kita bagi dari 100%, 33% juga belajar, 33% ibadah, 33%, dan juga organisasi 33%, itu enggak bisa. Karena yang harus kita lakukan adalah 100% organisasi, 100% belajar, dan juga 100% ibadah. Kita harus totalitas sama semua apa yang kita jalankan di hidup kita, jangan setengah-setengah. Karena kalau sudah ada keraguan kita dalam mengambil keputusan, itu pasti banyak masalah seperti itu, Diva.
Iya Kak, terima kasih ya Kak. Ternyata kita udah di penghujung nih Kak. Terima kasih ya atas ilmu-ilmunya. Semoga good listener semua bisa menjadi pemimpin yang baik, dimulai dari dirinya dan mau berorganisasi karena manfaatnya itu sangat banyak. Nah, sekian podcast kita akan bertemu di episode podcast lainnya. Ada penutup mungkin dari Kakak? Ada. Sebentar. Oke. Jadi penutup dari abang ini ada, abang baru jumpa sih kata-katanya. Jadi ketika action kita itu ataupun apa yang kita lakukan itu menginspirasi orang lain, terus membuat mereka bermimpi dan juga membuat mereka mempelajari lebih dalam lagi, terus melakukan lebih dalam lagi dan juga menjadi orang yang lebih lagi, maka kamu adalah pemimpin. Jadi bukan hanya orang lain yang kita pengaruhi. Jadi kalau kita juga bisa bermimpi, kita juga bisa melakukan hal yang lebih lagi, kita juga bisa mempelajari hal yang lebih lagi dan juga kita bisa menjadi orang yang lebih lagi, maka kita adalah pemimpin juga. Oke. Terima kasih Kak kata-katanya. Oke, sama-sama. Jadi, good listener, jadilah pemimpin yang baik bagi diri kita dan orang lain, dan selesaikan apa yang sudah kita putuskan dengan bertanggung jawab sepenuhnya. Sekian podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.